Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa sehat dan bermanfaat bagi sesama. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa atas segala berkat karunia dan rezeki ini, sehingga kita semua masih sehat dan bisa terus berkarya. Selamat datang dan selamat bergabung di channel saya ini, yaitu sebuah channel yang bertujuan untuk membahas seputar persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Bagaimana cara kita menyikapi dan mengatasinya, atau apa solusinya? Inilah yang akan kita bahas bersama di dalam channel ini. Jadi teman-teman di sini boleh mengajukan pertanyaannya. Silakan ketik di dalam kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas bersama di dalam video berikutnya. Oke? Bagi teman-teman yang belum resmi bergabung di channel ini, silakan subscribe dan bagikan ke teman-teman lainnya supaya lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaatnya. Di dalam channel ini, teman-teman bukan hanya boleh mengajukan pertanyaan saja, namun juga boleh curhat, boleh juga berbagi pendapatnya. Caranya bagaimana? Teman-teman silakan cari video-video yang sudah ada di dalam channel ini. Lalu temukan pembahasan-pembahasan tema yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi. Kemudian silakan ketik di dalam kolom komentar. Oke? Saya mengucapkan banyak berterima kasih atas partisipasi, apresiasi dan dukungan dari kebaikan hatinya. Semoga kebaikan hatinya dapat bermanfaat bagi sesama, dan kebaikan hati teman-teman akan tercatat oleh Tuhan sebagai jasa pahala, serta dimuliakan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Baiklah, sekarang kita akan mulai pembahasannya. Namun seperti biasanya kita akan cek dulu pertanyaan seperti apa yang sudah masuk ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya secepatnya karena kita menggunakan sistem antrian. Siapa yang bertanya dulu, pertanyaannya lah yang akan dibahas terlebih dahulu ya. Di sini ada salah satu teman kita bertanya, bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa manusia agar tetap sehat? Bagaimana teman-teman, menurut teman-teman ya? Silakan bagikan pendapatnya di dalam kolom komentar. Bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa ya, kesehatan jiwa ya, agar tetap sehat. Ya. Apakah jiwa kita sehat? Ya, coba kita bertanya pada diri kita sendiri dan kita renungkan. Di sini saya akan membahas ya, persoalan ini. Selain menjaga kesehatan jiwa, kita juga wajib menjaga kesehatan tubuh. Ya. Sebab di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, jiwa yang sehat, ya. Yang biasa disebut ya, mens sana in corpore sano. Ini sudah kita pelajaran ini sudah kita belajar dari sejak SD ya. Nah, oleh sebab itu
Sebelum menjaga kesehatan jiwa, maka jagalah kesehatan tubuh terlebih dahulu. Bagaimana cara untuk menjaga kesehatan tubuh? Caranya pasti sudah banyak orang yang mengetahuinya. Selain mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, misalnya sayur mayur, buah-buahan, dan lain-lain, kita juga perlu berolahraga dan lebih banyak meminum air mineral ya, setiap hari minimal 2 liter sehari. Itulah caranya kita menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya, ya, bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa manusia agar tetap sehat? Bicara soal kesehatan jiwa, maka kita masuk pada pelajaran psikologi. Supaya jiwa manusia itu tetap sehat, maka jiwa pun butuh asupan. Salah satunya yang biasa kita kenal dengan sebutan siraman rohani. Kondisi jiwa yang sehat itu sebenarnya tidaklah mudah untuk didapatkan. Namun untuk dijaga supaya selalu dalam keadaan stabil itu lebih mudah. Sebab kondisi jiwa yang sehat itu perlu dipupuk dari sejak dini. Ya, seseorang yang tidak bahagia di masa kecilnya, entah karena tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, ya, orang tuanya mendidiknya secara keras, terkadang orang tua membabi buta, melampiaskan amarah kepada anak-anaknya, maka sang anak akan tumbuh besar dengan kondisi jiwa yang penuh luka, jiwanya sakit dan menderita hingga terbawa ke masa dewasanya. Maka sang anak kemungkinan besar akan mengalami masa depan yang suram. Sebab luka-luka di batinnya itu belum sembuh. Apalagi ditambah dengan hinaan, bulian dari teman-teman sekolahnya, itu semua bisa menghancurkan masa depan sang anak. Ya. Di sini ya, dari mana datangnya seorang psikopat? Kebanyakan mereka datang dari masa kecilnya yang tidak bahagia. Hak-hak mereka dirampas. Mereka dengan kondisi jiwanya yang sakit, dengan membawa luka-luka batin yang belum sembuh, hingga mereka menjadi tega dan sadis. Ya. Di sini juga ada pesan ya, buat orang tua. Wahai para orang tua, didiklah anakmu dengan baik dan benar. Sayangi anakmu. Jangan kamu sakiti hatinya. Jagalah kondisi jiwanya agar selalu dalam keadaan sehat. Kelak ia akan menjadi seorang anak yang cukup berbakti kepada kedua orang tuanya. Seseorang yang pernah mengalami kepahitan dalam hidupnya, mempunyai masa lalu yang terlalu sedih dan menyayat hati, itu dapat dipastikan kondisi jiwanya sudah tidak sehat lagi, sudah pernah mengalami gangguan psikologis. Tapi sayangnya banyak sekali orang yang tidak mendapatkan pengobatan ya, tanda petik ya, atau terapi, sehingga mereka hidup dalam kondisi jiwa yang sakit. Itulah sebabnya mengapa ada seseorang yang dengan mudah dan teganya menyakiti orang lain. Seseorang yang melanjutkan hidupnya dalam kondisi jiwa yang sakit akan mudah menyakiti orang lain, entah itu secara sengaja ataupun tidak, secara sadar maupun tidak sadar telah melukai dan menyakiti orang lain. Bahkan orang yang mencintainya pun akan ikut tersakiti olehnya. Seseorang yang sakit jiwanya, yang penuh luka batinnya, bila tidak kuat lagi untuk menghadapi, maka ia akan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Jadi teman-teman,
Jangan sekalipun kita memvonis orang yang bunuh diri itu adalah orang yang bodoh. Siapa yang tahu akan kepedihan dan seberapa menderita dirinya? Sampai di sini pertanyaannya kita ralat sedikit ya. Menjadi bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa manusia agar tetap stabil ya. Stabil aja, karena kebanyakan manusia itu ya kalau namanya sehat itu ya perlu dipupuk dari sejak dini. Jadi kita sekarang lebih utamakan ya kondisi jiwa kita stabil. Nah, saya akan membagikan beberapa poinnya ya. Salah satunya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ingatlah ketika manusia tidak lagi berdaya, masih ada Tuhan yang maha berdaya. Berdoa kepada Tuhan, semoga diberikan kebesaran hati untuk memaafkan orang-orang yang telah bersalah terhadap kita. Mengingat Tuhan maha pengasih, lagi maha pengampun, ya, maha penyayang. Jadi kita belajar untuk mengasihi, mengampuni. Ya. Poin selanjutnya, kita juga berdoa kepada Tuhan semoga diberikan ketabahan dan ketenangan hati untuk menjalani hidup yang lebih berarti. Mengisi hati dan pikiran kita dengan pengertian yang baik dan pandangan yang benar. Nah, poin yang terakhir yaitu konsultasi atau konseling ke para profesional, misalnya penasihat, psikolog, psikiater, ataupun guru spiritual dan lain-lain. Ya, demikian ya teman-teman. Ya, semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat. Ya, semoga jiwa kita walaupun tidak dalam kondisi sehat, tapi kita tahu caranya bagaimana supaya kondisi jiwa kita dalam keadaan stabil. Ya, teman-teman. Oke, cukup ya sampai di sini. Semoga kita semua senantiasa sehat dan bermanfaat bagi sesama. Amin. Salam damai sejahtera. Terima kasih.